No. Bagaimana sih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to Makeup Unisa. Apa kabar nih? Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya, dan siap untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kristera Ekatanisi sebagai moderator yang akan menemani kalian selama podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mental health yang mungkin teman-teman sering dengar ya hal tersebut, tapi tidak mengerti secara jelas apa ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Kak Khalifah Novika. Hai guys. Dan juga Kak Zia Novika. Hai. Halo Kak, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya Kak ya. Oh, Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pastinya buat kalian semua ini yang nonton podcast kita, semoga sehat selalu dan stay safe ya. Kesibukan sekarang ini apa ya Kak? Kesibukannya kali ini cuma ngampus pulang. Oke, mahasiswa kupu ya Kak? Kita masih mahasiswa guys. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tema sharing kita kali ini yang pastinya seru banget untuk kita kulik lagi lebih dalam. So, stay with your head. Sebelum itu, kita mulai diskusi tentang mental health. Apa sih yang dimaksud dengan mental health itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mental health, yaitu apa sih mental health? Mental health itu adalah di mana seseorang mengalami kesehatan mental yang dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Dan dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan rumah tangga, pelecehan anak, ataupun stres yang jangka panjang. Dalam gangguan mental tersebut pada akhirnya dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti dirinya sendiri. Oke, langsung aja kita tanyakan ke narasumber kita. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sebenarnya penting nggak sih Kak menjaga mental health itu? Bisa dijawab dari Kak Dea. Oke, mungkin ada sedikit cerita dulu ya. Jadi menurut data WHO itu 1 dari 5 orang itu mengalami gangguan jiwa. Entah itu sifatnya ringan, kayak misalnya cemas nih. Itu kan kita itu mau ngapa-ngapain jadi kayak nggak enak gitu, ya kan? Terus standar penilaian kesehatan mental itu bukan dari kematian ya, tapi dilihat dari hari produktif yang hilang. Jadi kalau misalnya kita tanya penting nggak sih sebenarnya menjaga mental health itu, jawabannya jelas penting ya kan. Di era milenial ini kita tidak boleh hanya memikirkan kesehatan fisik juga, apalagi kesehatan itu kan sifatnya holistik ya kan. Iya. Itu bukan hanya fisik tapi juga mental, sosial, dan spiritual juga kan. Iya, jadi sesuatu yang ringan itu kalau tidak dirawat dengan baik itu nanti lama-kelamaan akan menjadi kayak snowball gitu, nanti akan membesar. Yang dampaknya juga nggak ringan gitu. Oke, begitu menurut Kak Dea itu menjaga mental health itu penting ya teman-teman. Oke, selanjutnya langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih penyebab gangguan mental pada milenial ini? Bagaimana sih menurut Kak Khalifah? Oke, ini berhubungan dengan penyebabnya ya Kak ya. Oke, sebenarnya penyebab dari kesehatan mental itu banyak sekali ya teman-teman. Namun kita bisa mengambil contoh nih dari yang beredar di masyarakat sekarang ataupun di dunia persekolah juga ya. Di antaranya itu ada bullying ya Kak ya. Nah, begitu. Bullying itu kan bersifat dia repetitif ya, kayak misal dia tuh dilakukan terus-menerus pada orang yang dijudge begitu. Dan orang yang dijudge itu merasa seperti dia terancam ya, terasa terkucilkan, terasa direndahkan begitu, dan itu tuh sangat berpengaruh dalam kesehatan mentalnya begitu. Dan kesehatan mental penyebabnya tidak hanya itu. Penyebab yang lain diantaranya era sekarang kan kita memasuki era digital yang
ya gitu, dimana kita tuh aktif sekali menggunakan media, betul, menggunakan media sosial begitu. Dan sekarang kan juga banyak tuh influencer, ya begitu. Dan influencer tuh dia tuh tidak gampang untuk berada di dunia tersebut. Dia harus memiliki mental yang kuat begitu. Salah satu contohnya itu ada influencer yang semisal dia berkonten tentang edukasi kesehatan dan lain-lainnya, tapi ada orang yang dia tuh tidak menerima dari ya, pesan tersebut begitu, dan dia dengan mengabarkan dia tuh mengomentari orang yang membuat konten tersebut, yes, dengan perkataan yang ya toksik ya. Dan itu ya sangat berpengaruh juga dari kesehatan mental si konten kreator tersebut. Kita mengambil penyebabnya dari era-era sekarang aja ya biar gampang dimengerti begitu. Oke, begitu teman-teman, penyebab ya perlu kita ketahui, yang pentingnya kita ketahui kalau itu bisa membahayakan kita juga, karena kita nggak bisa tahu kita tuh kuat mentalnya atau enggak. Iya, gitu. Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Kak dengan orang yang mau konsul tapi dibilang caper oleh orang-orang, itu bagaimana ya? Bisa ada ya? Oke, itu juga yang kadang itu membuat mental kita semakin parah ya. Mau cerita takut dijudge, yang nanti pada akhirnya malah memperparah. Bukannya kita habis cerita itu bukannya plong, tapi justru malah kita tambah masalah gitu ya kan? Iya kan. Terus kalau mau konsul juga takut aku tuh nggak sakit jiwa. Iya, ada beberapa orang yang apa ya? Kalau kita emang, makanya kita itu harus cari orang yang memang benar-benar bisa dipercaya bercerita untuk meminimalisir kita dijudge dulu. Jadi misalnya kita cerita gini, malah dia komen kayak apa sih kamu baru gini aja udah gini aku loh gitu kan. Kan itu jadi adu nasib ya. Sering terjadi sih gitu kan. Kalau misalnya kita tidak dengan bercerita kepada orang, nanti kita bisa juga untuk ke psikolog yang nantinya akan dicarikan solusi dari masalah itu. Kalau belum juga bisa, mungkin kita bisa ke tahap yang lebih tinggi lagi, kita datang ke psikiater yang nantinya akan diresepkan melalui obat atau bisa juga dengan psikoterapi gitu Kak. Oke, begitu teman-teman, pandangan orang itu beda-beda ya. Oke, yang keempat yaitu bagaimana sih cara agar seseorang yang mempunyai masalah mental tidak sampai melakukan bunuh diri ataupun menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana sih Kak? Oke. Sekarang memang marak ya Kak ya, terjadinya kasus pembunuhan, bunuh diri begitu. Maaf, salah. Kasus bunuh diri ini memang dia penyebabnya itu salah satunya rasa takut begitu. Dia mempunyai masalah dalam dirinya, tapi masih takut untuk mengungkapkan. Takut dijudge tadi. Yes, takut. Memiliki keraguan begitu. Jadi dalam kasus bunuh diri ini itu kan awalnya dari kesehatan mental juga ya, begitu. Awalnya dia cuma menyakiti fisiknya dengan cara yang kecil-kecil dulu nih, ya kan? Karena dia tidak punya tempat bercerita, dia bingung untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ya, salah satunya yang marak itu adalah untuk menyakiti fisiknya sendiri, gitu. Di antaranya, begitu ya, dia sangat tidak boleh ya guys ya, itu tidak boleh kita menyakiti fisik kita begitu. Dan kenapa kok mereka itu bisa melakukan itu? Karena saat dia melakukan, dia tuh merasa puas begitu dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa puas, merasa nyaman gitu ya, mungkin ya kayak betul sekali. Dan kenapa bisa terjadinya bunuh diri itu dari tahap ke tahap gitu, dari mulai yang kecil dulu, terus tahap dia misalnya mengkonsumsi obat untuk menenangkan dirinya karena dia tidak memiliki orang lain untuk bercerita ataupun malu tersebut tadi, dan juga bisa berdampak dari bunuh diri tersebut begitu. Jadi kita tuh gimana ya guys, kayak hati-hati gitu memilih lingkungan, teman, dan
sebagainya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental kita begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana sih Kak tips agar kita bisa menjadi tempat yang awareness yang kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan mental? Oke, kalau dipikir-pikir sebenarnya kita semua sibuk ya. Apalagi kita yang masih mahasiswa mungkin sibuk kampus, masih sibuk tugas gitu ya. Tapi bolehlah kita sesekali kayak meluangkan waktu gitu buat mendengar cerita-cerita mereka tentang orang yang punya masalah. Itu kan biasanya dilihat dari gelagatnya pun kelihatan gitu ya. Kayak dia lebih pendiam, kayak dia mengisolasi diri dari keramaian gitu ya biasanya. Nah dari situ kita mungkin bisa mendekati dia terus kayak menanya kamu ada apa, kamu butuh bantuan apa gitu kan. Nanti kalau misalnya dia bilang nggak apa-apa kamu nggak apa-apa gitu, mungkin kita bisa menawarkan bantuan ya dengan cara kayak nanti kalau ada apa-apa kamu bilang ke aku ya gitu. Itu sudah cukup membantu gitu. Dan tipikal orang itu kan beda-beda ya Kak. Ada tipikal yang Kristen dia itu, jadi dia itu nggak butuh, dia cerita itu nggak butuh dinasehati, tapi dia cuma pengen didengerin aja gitu. Kalau tipikal orang yang kayak gitu, ya udah kita meluangkan waktu, kita cukup mendengarkan dia ngobrol gitu aja udah cukup membantu sebenarnya. Oke, jadi pandangan orang itu beda-beda ya Kak. Ada yang mendengar saja, ada yang juga minta dinasehati. Yang penting kita sebagai teman yang baik kita menanyakan ya Kak bagaimana, kenapa ada apa. Oke, untuk pertanyaan yang ke-6 yaitu bagaimana sih Kak kaitannya dengan ketika kita memberi saran, apakah itu perlu atau nanti dulu, bagaimana Kak? Oke, ini sangat berhubungan ya kayak dengan Iya, betul sekali. begitu tentang saran. Sebenarnya saran ini tuh sah-sah aja diberikan, ya. Tapi yang disampaikan tadi bahwa manusia itu memiliki respon yang berbeda. Karena respon manusia itu diluarkan dari kita. Gitu. Iya betul. Jadi kembali lagi ke orang tersebut. Kalau semisal contoh nih Kak, semisal dia datang ke kita, dia cerita nih, udah cerita, terus dia bilang gimana ya pendapatmu tentang ceritaku, bagaimana yang terbaik buat aku gitu. Nah itu kita bisa memberikan saran tersebut kita dibutuhi ya, karena tadi dia meminta kan ya. Terus selanjutnya ada nih contoh lain yaitu kayak datang ke kita terus dia bilang kayak aku mau cerita sesuatu nih gitu. Nah itu berarti dia cuma butuh butuh kita mendengarkan aja yang kalau kesah yang ada di dirinya begitu. Gitu sih saran itu emang iya, tapi tergantung kembali ke orangnya ya. Jadi kita memberi saran itu penting, tapi tergantung orangnya itu mau kita saran itu mau atau tidak. Oke, baik Kak, terima kasih. Nggak kerasa ini kita udah di penghujung waktu. Alhamdulillah kita udah ngobrol banyak tentang mental health. Terima kasih ya Kak Dea juga Khalifah. Sama-sama. Seru banget kan obrolan kita hari ini. So guys, kesimpulan dari tema kita hari ini adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa betapa pentingnya kita menjaga mental health yang sama halnya dengan menjaga kesehatan fisik, yang kita tuh tidak boleh luput dari perhatian kita itu loh. Iya betul. Kalau kesehatan mental kita terganggu, kondisi fisik dan juga kualitas hidup kita juga akan menurun. Betul banget. Nah, dengan mengenali prinsip ini tadi, semoga dapat membantu kita untuk menyadarkan kita semua bahwa pentingnya menjaga mental health sejak usia dini. Oke, jika teman-teman kalau kalian merasa mengalami gangguan mental atau masalah apapun itu, salah satunya dari keluarga maupun kerabat, kalian jangan malu ya untuk minta bantuan ke psikolog maupun ke psikiater. Benar kan ya Kak? Betul sekali. Dengan penanganan yang tepat, insya Allah gangguan mental tersebut bisa dikendalikan dan kamu pun bisa menjalani hidup kamu dengan bahagia. Oke, so guys, keep happy, keep healthy, and keep safety. Saya Kristiana Ketmaningsih dan juga narasumber saya Khalifah Rafika dan Diana Vita. Izin pamit ya. Terima kasih ya, Kak.